orang bilang kalau Pak Arifin itu banyak yang bilang setan gak doyan, dembet gak nulis. Rumpang kuno ya, bukti bahwa memang di sini dulu pemukiman. Niki bukti bahwa kalau di sini pernah dihuni leluhur kita. Kalau yang di situ, yang agak rata ini, Bang, perkampungan kuno. Kalau sebelah situ, Bang, itu perkampungan goib. Jadi perkampungan gaibnya itu ada di bawah lembah sana, Pak ya? Iya. Jadi di kesempatan hari ini ya, ini saya akan mencoba belusukan mencari sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Jadi ada seorang yang tinggal sendiri, benar-benar di tengah hutan, di lereng gunung Anyasmoro ini ya. Dan jalannya seperti ini, kita minta tolong diantar oleh warga lokal sini. Jos, jalannya mas, saya tepe, tasnya tepe. Oh, tasnya tepe, masih jauh ternyata. Dia ada seorang yang nekat ini tinggal di tengah hutan sendirian dengan jalan seperti ini. Dan kita saat ini minta tolong antar warga lokal karena tempatnya sangat tersembunyi dan kalau sendiri mungkin ya tersesat. Jadi saya minta tolong sama warga lokal sini untuk mengantar sampai lokasinya. Jalannya seperti ini, makadaman ya. Awas mas, awas. Nah, nih kayaknya sudah sampai nih teman-teman ya. Sudah sampai di rumahnya, itu ada pupuk itu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, jadi di kesempatan hari ini ya, kita sudah bisa bertemu dengan Pak Arifin, Pak Arifin, Pak Arifin bisa bahasa Indonesia? Bisa? Campur-campur Jawa, betul apa Pak? Iya. Ya. Pak Arifin ini usianya berapa sekarang Pak? 55. 55 tahun. 55 tahun. Ya, dan beliau ini ya, teman-teman, benar-benar tinggal atau menghuni sebuah gubuk di tengah hutan, yang dimana jenengan tinggal di sini itu sudah berapa tahun Pak Arifin di hutan ini? Sekitar mulai tahun 2007 sampai sekarang. Sampai sekarang ya Pak? Ya, sampai sekarang. Tidak ada seorang pun yang menemani di sini? Sendirian? Ya sendiri. Ya. Siang malam sendiri. Siang malam sendiri ya. Dan masak dan kebutuhan sehari-hari itu jenengan mencukupinya sendiri, masak sendiri, terus ya, apapun sendiri gitu ya. Untuk belanja ke pasar juga itu memerlukan waktu yang cukup lama karena ini kan jauh juga dari desa terakhir ya Pak Arifin ya. Iya. Itu jenengan kalau ke pasar belanja itu berapa minggu sekali Pak Arifin? Nggak tentu juga Bang, karena ya belanja pun kan juga nggak pasti kan. Kadang ya seminggu sekali, kadang 3 hari sekali, tergantung kebutuhan apa yang kurang, apa yang masih dibutuhkan. Gitu. Menyesuaikan kebutuhan gitu. Iya, menyesuaikan kebutuhan. Tinggal di tengah hutan sendiri. Ini kan tidak semua orang bisa menjalaninya ya Pak Arifin ya. Tidak semua, bahkan kami pun saya rasa nggak mungkin mampu.
Apalagi ini benar-benar di sebelah sana itu sudah gunung ya, Gunung Anjas Moro ya kalau nggak salah Pak Arifin ya. Pegunungan Anjas Moro. Yang memotivasi jenengan atau keinginan kenapa kok lebih memilih tinggal di hutan ini apa sih sebenarnya Pak Arifin? Di samping pendidikan, Bang, memang pendidikan saya hanya lulusan SMP, SMP tahun 87, dan orang tua pun udah nggak mampu lagi menyekolahkan saya, jadi mau nggak mau ya berkebun aja di hutan ini dan tinggal sekalian. Sebetulnya aku nggak terlalu ngoyo ya Bang ya, karena mengapa sih kok direwangi tidur di hutan. Andai kata ditanya gitu, sebetulnya nggak kok ngoyone atau nekate gitu, enggak sebetulnya. Hanya saja hemat energi aja, hemat tenaga, supaya tenaga itu fokus bisa kerja, menghemat tenaga. Kalau riwa-riwi pulang Bang, ya otomatis ntar capeknya di jalan, ntar nggak capek bekerja gitu. Gitu ya. Ya. Jadi intinya jenengan lebih memilih menetap di hutan itu karena untuk merawat lahan atau ladang yang ada di hutan ini gitu ya. Iya. Kalau misalnya setiap hari harus pulang pergi berladang itu kan memerlukan waktu lama, jadi habis di jalan. Iya, tenaga pun habis di jalan karena juga Abang kan tahu juga jalannya ya seperti itu, namanya juga hutan kan gitu. Betul. Parah. Jadi karena faktor tersebut, dengan lebih memilih menetap di sini agar ketika bangun pagi sudah bisa langsung bekerja. Langsung kerja sambil masak pun bisa. Sambil masak bisa. Nyantai kalau udah di Tegalan itu nyantai. Masak sambil kerja bisa. Nah, gitu. Kalau keluarga Pak Arifin tinggal di anak dan istri di rumah. Sana, punya anak berapa Pak Arifin? Punya anak 2. Yang satu sudah berumah tangga. Yang satu masih kerja. Istri di rumah ibu rumah tangga atau dagang apa gitu? Dagang ke pasar. Dagangan ya dagangan dari sini itu Bang. Dari penghasilan di Tegalan ini. Iya, sayur gitu ya. Ya sayur, ya buah, ya apa adanya, panenan di Tegalan. Jadi ketika jenengan panen itu jenengan pulang itu istri yang bantu menjualkan. Ya, iya. Tuh. Luar biasa sekali. Ya. Selama kurang lebih sekitar 15 atau 18 tahun ya jenengan hidup di hutan ini ya Pak Arifin ya. Kurang lebih 18 tahun lah ya. Kalau dihitung dari tahun berapa? 2007. Yang aku rasa memang aku lebih tenang kerja di hutan, di Tegalan ini, di hutan itu merasa nyaman aja Bang. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga faktor pendidikan, juga mungkin faktor pengalaman, itu mungkin yang mendorong aku untuk berladang atau berkebun di hutan ini. Sebagai penyemangat ya, karena faktor pendidikan gitu ya. Jadi bisanya bekerja seperti ini. Karena aku juga udah pernah mengalami atau kerja yang lain Bang, baik di proyek maupun jalan ikut motor, ikut muat-muat mobil gitu. Cuman ya gitu-gitu aja, nggak seperti sebagai petani aja. Gitu. Intinya lebih enak kerja dari hasil sendiri daripada diperintah atau ikut orang lain. Gitu itu memang etensinya juga itu. Nggak terikat waktu dan banyak perintah gitu ya. Nggak diatur waktu oleh orang dan diatur orang tuh. Waktu bebas, waktu bisa menentukan sendiri. Nanam apa saja Pak di area ladang yang jenengan tanami di hutan ini? Wah, kalau disebutkan satu persatu ya
Banyak ya. banyak Bang, karena Termasuk pisang itu ya, di Iya. jenengan itu ya ada pisang. ya saya rangkum aja. Memang utamanya memang polo pendem, bangsa umbi-umbian itu. Yang kedua empon-pon, bangsa empon-pon itu ya ada jahe, ada kunyit, ada banyak empon-empon laos, lengkuas itu. Rempah-rempah lah, Iya. itu juga ada. Yang ketiga mungkin paling gampang disebut aja buah-buahan itu. Pisang juga. Pisang udah tiap hari panen lah, katakan kalau pisang. Tiap hari Pak ya? Ya tiap hari, walaupun 1-2 tundun itu pasti ada aja panenan kalau pisang. Yang ada lagi buah, terutama itu masih budidaya juga, apukat sama duren. Untuk yang buah jangka panjangnya ya? Ya, yang jangka pendek juga ada pisang, nanas, moris itu, yang ada yang bilang nongkol Nangka itu, Belanda. itu udah panen itu. Kalau itu sudah panen, tiap musim udah panen. Pete besar itu. Pete yang buat masak itu ya, Iya. sayur itu ya. Kalau untuk lahan, ini kan wilayah hutan, ikut perhutani atau ya, milik Pak? Ini milik perhutani Bang, milik perhutani. Cuman kan kita hanya sekedar hak guna pakai aja. Di samping ngenger lah di perhutani. Yang pokoknya ya, walaupun ngikut perhutani, bernaung di perhutani, yang penting tidak merusak Iya, betul. tanaman perhutani. Tanaman Itu aja. jati ya Pak ya di sini. Ya, jati, mauni, sengon juga pernah. Abang kan tahu juga pohon-pohon juga banyak yang masih banyak yang besar kan Iya, di iya. sini gitu. Jadi bonsai alus pun juga banyak sebetulnya. Cuman kita bercakap sama keyakinan aja. Keinginan aku hanya di sini hanya untuk kerja, bukan cari atau mengganggu yang lain, Pak. Hanya pengen bekerja saja, cari kerjaan, cari penghasilan di hutan ini gitu aja. Jadi ya ada aja sebetulnya, baik di daerah Sumber Tantang sini, selatan, utara, ya, sampai Pringapus pun, sampai Ulotopo pun itu sebetulnya ada aja. Ya. Kalau diyakini bangsa alus itu. Gitu. Ini maaf saya potong. Tadi jenengan menyampaikan bahwa di bawah sana itu ada tempat-tempat yang jenengan sebutkan seperti Sumber Tandang, Pringapus, juga Ulotopo. Itu kan sebuah lembah yang menurut warga sini katanya itu merupakan sebuah perkampungan yang tidak kasat mata atau perkampungan gaib ngoten nggih Pak Arifin nggih. Oh nggih, ya Bang. Itu ceritanya seperti apa sih sebenarnya Pak Arifin? Tempat yang jenengan sebutkan tadi kan juga sudah viral di area sini. Sebetulnya aku juga kurang tahu persis kalau cerita dulunya Bang. Karena yang saya tahu daerah Sumber Tandang ini mungkin lokasi bagus, air terjun yang mungkin juga diyakini orang, mungkin juga ada bonsai alusnya juga, mungkin. Cuman kita kembalikan lagi, kita di sini hanya untuk numpang cari ekonomi atau nafkah aja. Dan abang perlu ketahui juga, ini lahan saya yang rata ini juga ini pernah jadi dusun sebelum Blokong Utara itu. Oh, Pak. desa kuno Pak ya? Iya, desa kuno ini. Jadi ini kan masih banyak pecahan genteng, pecahan keramik. Iya, di sini ini masih banyak. Nah, itu yang
itu kan makam itu. Ada makam, Pak. Nah, itu kan kita kesana, cukup itu kan makam. Yuk kita ke sana. Yuk. Oke, teman-teman, jadi kita akan mencoba mengikuti Pak Arifin, yang dimana ternyata di area ladangnya Pak Arifin ini dulu merupakan sebuah perkampungan kuno ya, yang Pak Arifin sering menemukan apa Pak? Pecahan tembikar ya, Ya, gabah, pecah. juga ada makam kuno gitu Pak ya. Ya. Baik makam kuno maupun makam ya sampai sekarang masih ditempati penduduk sekarang. Oke. Jadi area sini itu dulu kampung Pak nggih. Kampung malah nih. Mungkin kampung era kerajaan Majapahit mungkin Pak Arifin. Kalau kampung kuno kan sini kan dari dengan kerajaan Majapahit ya, Mojokerto ya. Kalau yang pernah saya Dengar. dengar, Ya. saya cerita, saya punya suara cerita. Saya juga menemukan uang kuno, katanya ada yang bilang itu zaman Jepang. Zaman Jepang. Bukan uang gobok itu bukan, bolong itu. Bukan. Sini Pak ya. Cuma yang aku itu uang Jepang. Pak jenengan nggak pakai sendal Pak, nggak apa-apa tak, Pak? Enggak. Aman. Jadi ini lahan jenengan semuanya Pak? Iya. Apa ini namanya Pak, tanamannya ini Pak? Talas bening. Talas bening yang untuk dirajang untuk tembakau itu loh Mas. Oh untuk tembakau itu ya? Ini. Daunnya itu ya? Ini untuk tembakau. Makanya nggak usah heran Bang. Mengapa orang Blogong yang jauh di sana, mengapa makamnya kok di sini? Nah, karena dulunya memang Leluhurnya di sini. leluhurnya di sini, penduduk utamanya memang di sini, Bang. Itu. Tuh, bukan. Makanya nggak usah heran kalau orang Blogong sekarang apabila ada orang yang meninggal di bawah sini. Semuanya dimakamkan di sini. Iya, ya di sini. Padahal di tengah hutan ini ya. Jauh. Jauh banget loh. Makam di tengah hutan lur. Coba lihat aja. Masya Allah. Ini, oh iya ini ya pendusonya ini. Pak jenengan lo nggak takut tuh Pak? Hidup Oh, udah di biasa, hutan, Pak. ya, hidup di tengah hutan. Di tengah hutan itu ada pemakaman ternyata. Masya Allah. Ya, orang memang banyak yang heran. Banyak yang heran memang. Iya loh, saya nggak nyangka loh Pak Arifin kalau di sini tuh ada makam. Siapa ngira ya di tengah hutan ada makam kan? Ya itulah memang. Makanya banyak teman-teman atau orang bilang kalau Pak Arifin itu ya ada banyak yang bilang setan gak doyan demit gak nulit. Nah, itu loh kan. Setan radoyan demit randulit luar biasa loh. Oh, ini kan makam. Jadi ini pemakaman umum ya Pak Arifin ya? Iya. Cuman memang Pemakaman kuno. ya dibilang kuno ya gimana ya? Ya memang kuno, cuman diteruskan juga Sampai sekarang. sampai sekarang. Iya, iya. Manusia orang Blogong yang mati sampai sekarang tetap Di sini. dimakamkan di sini. Kan ini itu yang bapak saya. Oh, Makamnya bapak saya itu. Makam orang tuanya dengan. Ya. Ini kan dulu. Lebih dulu ya. Sekarang udah agak diganti sama Iya Pak, jenengan yang sering yang katanya menemukan uang itu di sebelah mana? Yang katanya dengan banyak pecahan keramik di daerah mana? Area mana? daerah Coba kita ke sana Pak. Masih kelihatan nggak kira-kira keramiknya itu? Keramik-keramik kuno gitu Pak ya? ada. Baik lumpang maupun lumpang juga ada. Masih ada? Masih. Oke.
Itu kan suatu pembuktian bahwa memang benar ini perkampungan kuno gitu loh. Ya, tenang aja Pak, saya tunjukkan. Roto kan ini. Iya. Nah, memang dulunya memang. Kalau melihat dari struktur tanahnya yang merata seperti ini, memang ini bekas pemukiman, Bang ya? Ya, memang. Saya tunjukkan lumpangnya Pak. Ada berapa lubang, Pak? Yang aku temukan masih satu ini. Satu. Ini lumpangnya. Dibersihkan aja, Pak. Biar kelihatan, Pak ya. Masya Allah. Ini lumpang kuno ya. Bukti bahwa memang di sini dulu pemukiman. Awas ular, Pak. Hati-hati, Pak. Tenang, Aman ya, Pak ya? aman. Ini kan lokasiku, Iya, iya. tanaman. Oh. Jadi ini lubang batu, lubang kuno. Baru ditemukan satu. Mungkin yang lainnya ada. Nah, seperti ini Pak Arifin ya. Berarti di area sini kalau misalnya mohon maaf Pak ya, kalau misalnya digali itu banyak harta karunnya ya Pak ya. Ya. Mungkin Bang. Cuman setiap musim kemarau ini kan nggak ada apa suket kan, rumput-rumputnya kan bersih. Iya. Kalau ketiga itu ya bersih. kalau kemarau itu banyak Pecah-pecahan Pak itu. pecah-pecahan itu Pecah kelihatan. Iya, pecahan keramik, beling dan apa itu genteng-genteng Kuno. itu banyak. Sayangnya pas ini Banyak rumput Pak ya. masih rumputnya banyak, jadi nggak kelihatan Pak. Selain lumpang ini ada lagi nggak bentuk dari fisik peninggalan yang kelihatan gitu Pak di sini? Apa gitu? Ada nggak? Sebetulnya yang itu pecahan keramik Bang. Di sebelah mananya nih Kak, kira-kira yang? Yang waduh saya yang nelecek kok Bang itu sebetulnya. Banyak ya? Iya banyak. Nelecek. Ya ada kendil-kendil kendi-kendi kuno, pecahan kendi-kendi kuno yang masih wungkul barang masih. Nggak jenengan- Wungkul Iya. tutupnya kan Tutupnya. dulu kan nggak seperti sekarang. Nggak jangan kumpulkan gitu Pak. Enggak. Koper nggih. Iya. Nggak sempat. Nggak kepikiran Bang. Nggak kepikiran sampai Oke. situ juga. Ntar kalau bersih-bersih, ntar aku Coba kalau pas musim kemarau gitu iya. dikumpulkan gitu Pak ya. Iya agak sedikit diamankan. Ini Kak nyumber ini sumbernya apa gimana Nah, Pak? banyu itu tadi saya Nggih. Biasa sekali. monggo Mas, benar. Ini bekas perkampungan kuno, Amit Mbah. Apal ya dengan letaknya ya Pak ya. Di situ ada lumpang padahal tadi ketutup apa? Loh, ini sejak aku buka lahan ini udah tahu. Oh. Malah ada tamu juga mencari lumpang kuno. Itu mau Ambil. atau itu aku nggak boleh. Sempat Malah juga ya Pak ya. Jangan Pak, jangan sampai boleh Pak. Ini Enggak. peninggalan Pak. Yang peninggalan. harus sebenarnya dipindah saja taruh di rumah jenengan gitu Pak. Di gubuk itu. Tapi berat ya Pak ya. Ya berat. Besar itu. Cuman ya buat aja ya. Sama saya sama teman kan bisa juga. Dipindah situ bagus ya, lebih aman ya. Luar biasa. Jadi gini Pak Arifin, mungkin kita kan karena ini kondisinya nggak bisa melihat apa artefak yang berceceran kan ya. Iya. Jadi kita nanti part keduanya kita akan mencoba mereview lokasi yang ada di lembah sana ya Pak Arifin ya. Jadi untuk tayangan ini kita cut dulu Pak Arifin. Ekspedisi kita, petualangan kita, di mana kita bertemu Pak Arifin ya seorang yang sangat pemberani, yang beliau itu tinggal benar-benar di tengah hutan ini sendirian dan dekat dengan makam ya. Ternyata ini adalah merupakan perkampungan kuno ya. Iya Pak. Entah itu era Majapahit, entah era apa yang jelas
ada bukti di situ yang membuktikan bahwa di sini pernah hidup ya leluhur kita di masa lampau gitu Pak Arifin ya. Kalau cerita itu memang aku menerima dan dengar memang. Benar nggak? Ya. Kalau ini lokasi penduduk dulunya yang saya tanami talas ini. Tempat tinggal. Memang tempat tinggal. Oke. Memang nyata banyak barang pecahan keramik, piring-piring itu juga memang ada. Tapi memang di samping perkampungan kuno yang di bawah lembah itu yang viralnya itu kan perkampungan gaib ya Pak Arifin. Ya, memang. Yang nanti kita akan ke sana ya. Oke, teman-teman. Jadi untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi untuk kita ada Pak Arifin, mudah-mudahan panjenengan diparingi seger waras nih Pak Arifin. Amin. Panjang umur supaya nanti kita bisa sowan lagi ke sini, sambung silaturahmi dan tunggu tinunggu ngoten Pak Arifin nggih. Oke, Pak. Oke, dan teman-teman untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam narasi yang kami sampaikan maupun tayang dalam video kali ini, karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf maupun lupa. Sama-sama. Akhiri, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.